Dalam budaya suku Mon, enclep-enclep antara apem dan lontong dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan manusia dan dipandang sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara pria dan wanita. Praktek enclep-enclep antara lontong dan apem di suku Mon tidak hanya terbatas pada antara bojo dan bini, tetapi juga bisa dilakukan antara pasangan yang belum menikah dalam bentuk persenohon atau kumpul keboh. Pada umumnya, enclep-enclep antara apem dan lontong di suku Mon dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu atau tabu. Mereka percaya bahwa enclep-enclep yang dilakukan oleh lontong dan apem adalah cara untuk mengekspresikan kikuk dan kasih sayang antara pasangan. Selain itu, praktek enclep-enclep suku Mon juga dianggap sebagai cara untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Dalam masyarakat suku Mon, pemuda dan apem lajang diizinkan untuk melakukan enclep-enclep sebelum menikah, dan enclep-enclep sebelum pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Agar tidak gagal paham, tetap ikuti video ini sampai selesai. Tentunya masih banyak lagi yang lebih menarik lagi untuk panjenengan ketahui. Suku Mon adalah salah satu suku minoritas di Thailand yang tinggal di wilayah barat laut Thailand, khususnya di Provinsi Kanchanaburi dan Ratchaburi. Suku Mon juga dapat ditemukan di Myanmar dan India. Suku Mon dikenal sebagai suku yang memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Mereka memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Mon, yang termasuk dalam rumpun bahasa Mon Khmer. Meskipun sebagian besar suku Mon telah beralih dan memakai bahasa Thai sehari-hari, tetapi mereka tetap menggunakan bahasa Mon untuk keperluan upacara adat dan ritual keagamaan. Penduduk suku Mon mayoritas beragama Buddha Theravada, namun terdapat juga sebagian kecil yang menganut agama Kristen. Mereka memiliki kepercayaan dan tradisi yang unik, salah satunya adalah upacara pelepasan roh yang dilakukan setelah seseorang meninggal. Masyarakat suku Mon dikenal sebagai pengrajin dan seniman yang ahli dalam pembuatan kain tradisional, perhiasan, dan kerajinan tangan lainnya. Mereka juga terkenal akan musik tradisional dan tarian khas yang sering ditampilkan dalam festival dan upacara adat. Meskipun suku Mon telah mengalami beberapa tontepenjen dalam menjaga dan melestarikan budaya mereka, namun mereka tetap teguh mempertahankan identitas dan keberadaan mereka di tengah masyarakat Thailand yang multi-etnis. Pemerintah Thailand sendiri telah memberikan dukungan dalam upaya pelestarian budaya suku Mon dengan mengadakan festival dan acara budaya khusus untuk mempromosikan warisan budaya mereka. Budaya kuno suku Mon telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dengan keberadaannya di wilayah Asia Tenggara semenjak abad ke-6 Masehi. Budaya suku Mon memiliki ciri khas yang unik dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti bahasa, makanan, pakaian, serta seni dan musik tradisional. Dalam hal makanan, suku Mon memiliki kebiasaan makan yang didominasi oleh nasi, sayuran, ikan, daging, dan rempah-rempah. Makanan khas suku Mon antara lain mie Mon, sebuah hidangan mie berkuah yang disajikan dengan daging sapi atau babi serta sayuran. Selain itu, mereka juga suka mengonsumsi nasi ketan, sayur tumis, dan hidangan manis seperti kue klepon. Dalam hal pakaian, suku Mon memiliki pakaian tradisional yang terbuat dari kain yang biasanya dihiasi dengan motif dan corak yang khas. Pria suku Mon biasanya mengenakan pakaian berupa sarung dan kemeja panjang, sementara wanita biasanya mengenakan rok panjang serta blus atau kebaya. Seni dan musik tradisional juga menjadi bagian penting dari budaya suku Mon. Mereka memiliki berbagai jenis tarian tradisional, seperti tarian persembahan kepada dewa-dewi, tarian perayaan, dan tarian yang menceritakan legenda dan mitos suku Mon. Mereka juga memiliki berbagai alat musik tradisional, seperti gong, rebab, dan genderang. Selain itu, suku Mon juga memiliki tradisi dan kepercayaan yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini, seperti tradisi adat, upacara keagamaan, dan perayaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya kuno suku Mon di Thailand merupakan bagian penting dari warisan budaya Asia Tenggara yang patut dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Tradisi spiritual suku Mon memiliki banyak unsur yang melibatkan peribadatan terhadap dewa-dewi dan roh nenek moyang, serta praktik spiritual lainnya. Salah satu tradisi spiritual suku Mon yang paling terkenal adalah perayaan Songkran, yang merupakan festival air tradisional yang dirayakan untuk menyambut tahun baru. Selain itu, suku Mon juga memiliki tradisi penyembahan Dewi Padi, yang diyakini sebagai penjaga kesuburan tanah pertanian dan merupakan salah satu upacara penting dalam kehidupan masyarakat Mon. Selain itu,
Suku Mon juga memiliki praktik spiritual seperti menyembah patung-patung dewa dan persembahan kepada leluhur mereka. Mereka juga percaya pada kekuatan orang suci dan dukun untuk melindungi mereka dari bahaya dan membawa keberuntungan dalam kehidupan mereka. Suku Mon juga memiliki tradisi tari dan musik yang digunakan dalam perayaan dan ritual spiritual mereka. Tari-tarian tradisional seperti tari Ramfong dan tari Peakok sering ditampilkan dalam upacara-upacara keagamaan dan kebudayaan suku Mon. Dengan demikian, tradisi spiritual suku Mon di Thailand merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka dan menjadi warisan yang dijaga dengan baik oleh generasi-generasi mereka. Tradisi ini masih terus hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat suku Mon hingga saat ini. Mayoritas penduduk suku Mon bekerja sebagai petani dan peternak. Mereka biasa menanam padi, sayuran, dan buah-buahan di ladang-ladang mereka. Selain itu, beberapa di antara mereka juga memiliki ternak seperti sapi, ayam, dan kambing. Rumah tradisional suku Mon biasanya terbuat dari kayu dengan atap jerami atau daun kelapa. Rumah mereka biasanya berbentuk sederhana dan terdiri dari 1 atau 2 lantai. Di sekitar rumah, mereka biasa memiliki kebun sayur dan buah. Suku Mon masih sangat menjaga kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan sosial mereka. Mereka sering mengadakan acara-acara keagamaan, upacara adat, dan festival bersama. Selain itu, hubungan antar sesama anggota suku Mon juga sangat erat dan saling membantu satu sama lain. Pakaian adat suku Mon biasanya terdiri dari kain sarung untuk pria dan rok panjang untuk wanita. Mereka juga sering menambahkan hiasan-hiasan tradisional seperti kalung, gelang, dan cincin sebagai aksesori. Makanan tradisional suku Mon biasanya terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, yang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti ikan, ayam, sayuran, dan sambal. Mereka juga biasa mengonsumsi makanan ringan seperti kerupuk dan kue-kue tradisional. Meskipun pendidikan formal masih terbatas di pedesaan suku Mon, mereka tetap menjaga tradisi pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka biasa mengajarkan anak-anak mereka tentang pertanian, peternakan, dan kerajinan tradisional seperti anyaman dan pahat kayu. Secara keseluruhan, kehidupan pedesaan suku Mon di Thailand masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional dan budaya mereka. Mereka tetap menjaga kearifan lokal dan mempertahankan warisan leluhur mereka dalam kehidupan sehari-hari. Suku Mon dikenal memiliki tradisi spiritual dan kepercayaan yang kental, yang tercermin dalam seni tato yang mereka miliki. Tato spiritualitas suku Mon biasanya menggambarkan simbol-simbol yang memiliki makna spiritual dan melambangkan hubungan antara manusia dan alam semesta. Beberapa simbol yang sering digunakan dalam tato suku Mon meliputi pohon kehidupan, dewa-dewi, dan binatang suci seperti naga dan singa. Setiap simbol memiliki makna dan kekuatan magis tertentu yang diyakini dapat melindungi pemakainya dari bahaya dan membawa keberuntungan. Proses pembuatan tato spiritualitas suku Mon juga melibatkan upacara adat yang diselenggarakan oleh seorang dukun atau ahli spiritual. Dalam upacara ini, dukun akan memberikan doa dan mantra khusus sambil membuat tato di tubuh pemakai. Diyakini bahwa proses ini akan memberikan kekuatan magis dan perlindungan kepada pemakai tato. Tato spiritualitas suku Mon tidak hanya digunakan sebagai hiasan tubuh, tetapi juga sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan dunia spiritual dan mewariskan tradisi spiritual suku Mon kepada generasi berikutnya. Meskipun tradisi membuat tato semakin langka di era modern, namun masih banyak anggota suku Mon yang menjaga warisan budaya ini dengan menjaga keaslian simbol dan makna spiritual dalam setiap tato yang mereka buat. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.